Hello guys, welcome to my channel. Welcome to biologi class. Kira-kira apa yang akan kita bahas kali ini? Cek selengkapnya guys. How about ecosystem? So, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Menurut UU Lingkungan Hidup tahun 1997, ekosistem sebagai tatanan satu kesatuan cara yang begitu utuh serta menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup untuk saling mempengaruhi. Unsur-unsur lingkungan hidup ini dapat disebut juga unsur biotik dan abiotik, baik pada makhluk hidup maupun benda mati di dalamnya. Komponen penyusun ekosistem terdiri atas, yang pertama biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup yang terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, serta organisme hidup lainnya. Produsen adalah semua organisme yang memiliki kemampuan melakukan sintesis senyawa organik dari zat-zat organik. Konsumen adalah organisme heterotrof sebagai pengguna. Terdiri dari herbivor, karnivor, detritivor, dan dekomposer. Selanjutnya komponen abiotik, adalah segala hal selain makhluk hidup. Yang termasuk komponen abiotik yaitu yang pertama cahaya matahari, tumbuhan hijau memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Air, untuk mempertahankan hidupnya, setiap makhluk hidup memerlukan air. Tanah. Tanah merupakan tempat tumbuh makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Selain itu, tanah merupakan sumber makanan bagi hewan dan tumbuhan. Selanjutnya ada suhu. Pada umumnya makhluk hidup memiliki kisaran suhu lingkungan 0 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian ada kelembapan. Kelembapan menentukan tipe ekosistem, khususnya ekosistem darat. Kadar garam atau salinitas mempengaruhi persebaran biota di perairan. Dan yang terakhir ada oksigen dan karbon dioksida, dibutuhkan oleh hewan, tumbuhan, dan manusia dalam proses respirasi. Respirasi mengeluarkan gas karbon dioksida. Karbon dioksida diperlukan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan tentang konsumen. Nah, konsumen di sini ada beberapa yang perlu diketahui di antaranya. Herbivor merupakan konsumen pemakan tumbuhan, contohnya belalang dan badak. Selanjutnya karnivor adalah konsumen pemakan herbivor, contohnya bunglon, ular, beruang, dan harimau. Detritivor adalah konsumen pemakan detritus atau sisa-sisa tumbuhan dan hancuran tubuh hewan, contohnya cacing tanah, luwing, dan rayap. Serta ada dekomposer yang merupakan konsumen pengurai zat-zat organik menjadi zat-zat anorganik, contohnya bakteri dan jamur. Dalam ekologi terdapat beberapa istilah penting yang menyusun suatu ekosistem yaitu individu, yang merupakan organisme tunggal. Selanjutnya populasi, merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bioma adalah kumpulan dari ekosistem dalam suatu wilayah tertentu. Dan yang terakhir adalah biosfer, yang merupakan lapisan bumi tempat ekosistem berada atau biasa disebut dunia. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai peranan komponen ekosistem. Yang pertama, menjamin berlangsungnya daur ulang sampah organik. Yang kedua, sebagai sumber makanan. Ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Keempat, berperan untuk mengatasi polusi. Dan yang kelima adalah sebagai sumber senyawa anorganik.
Sekian untuk materi kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you.